Disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke Balai Kota. 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar. Bapak Ibu lihat, kita semua nih sekarang berkumpul di Balai Kota. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun, tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik, tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya, 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan pada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya. Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Ditekan, ditindak, benar nggak? Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindak, benar nggak? Benar nggak? Biar menterinya Indonesia. Selanjutnya adalah agar pemerintah mencabut surat edaran berkaitan dengan pengupahan gitu ya, di mana kepala daerah yang kemudian melakukan di luar itu bisa diberikan sanksi kan. Sesuai dengan hasil survei kami lakukan dan menurut kami itu pantaslah dengan kondisi pandemi yang sekarang ini 7-10% itu hal yang wajar. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan kaum yang lemah. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang sekali hidup hanya sekali. Oleh karena itu demi kepentingan kaum kecil. Sebenarnya dari pengusaha dan buruh itu terakhir kami mengadakan rapat, yaitu melalui Dewan Pengupahan bersama-sama Pemprov DKI tanggal 15 November, dan hasilnya adalah banyak elemen yang membuat angka kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman buruh. Ini yang perlu disadari oleh teman-teman, bahwa memang kondisi COVID-19 juga mempengaruhi dari kondisi kenaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada perhitungan-perhitungan yang mana angka tersebut adalah angka ideal. Jadi teman-teman semua, kita ikhtiarkan. Jadi ada dua, tadi saya sampaikan ada dua. Satu dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua dengan pengurangan pembiayaan atau pengeluaran. Kita ingin agar masing-masing kita di rumah punya tabungan, betul? Tabungan itu didapat dengan cara pendapatannya tambah atau biaya hidupnya berkurang. Nah, terima kasih. Ini bukan sesuatu yang mudah tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena kita harus mengikhtiarkan semua tumbuh. Jangan sampai di Jakarta ini yang tumbuh hanya sebagian. Betul?
tidak ingin yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Kita ingin yang besar makin besar, yang kecil makin besar. Semuanya jadi makin besar. Ada perda yang sudah berusia 17 tahun. Sudah saatnya direvisi untuk melindungi buruh lebih baik. Insya Allah itu kita akan tuntaskan. Buat teman-teman semua, percayalah bahwa kami di DKI ingin mengikhtiarkan. Kalau tidak mengikhtiarkan, kami akan ketemu dengan teman-teman di sini. Betul? Kami mengikhtiarkan, kami ingin teman-teman lebih sejahtera. Anak-anaknya bisa sekolah baik. Masa depannya bisa lebih cerah. Dan bisa merasakan kemajuan sebagaimana yang lainnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 sebesar 5,1%. Ancaman sanksi tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Jakarta 2022. Dalam diktum tersebut, Anies mewajibkan pengusaha menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Anies melarang pengusaha untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerja yang sudah diberikan lebih tinggi sebelum UMP ditetapkan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum tersebut. Kartu pekerja ini adalah komitmen dari Pemprov DKI untuk memastikan bahwa para pekerja di DKI yang berpenghasilan sekitar UMP mereka bisa mendapatkan fasilitas tambahan agar hidupnya di Jakarta menjadi lebih baik. Revisi kenaikan upah minimum provinsi yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja. Namun, keputusan tersebut diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh yang kenaikan upahnya tidak sepadan dengan inflasi. Selain itu, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini ternyata diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam keputusannya, pria yang kerap disapa Kang Emil ini menaikkan upah buruh sebanyak 5% tapi dengan syarat. Ia menjelaskan, upah buruh tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk buruh yang bekerja kurang dari 1 tahun, kenaikan upahnya 0 sampai 1,72%. Ia mengatakan telah menerima perwakilan buruh sebanyak 3 kali. Jawa Barat memberikan solusi tanpa harus melanggar konstitusi dan melanggar PP 36 tahun 2021. Sementara untuk buruh yang bekerja di atas 1 tahun tidak diatur dalam PP 36. Ia mengatakan untuk buruh kelompok ini kenaikan upahnya 3,27% hingga 5%. Ia berharap keputusan ini membawa kebaikan bagi buruh dan pengusaha serta mendorong kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Ini mempunyai fungsi, mempunyai manfaat untuk para pekerja. Ya, yang pertama, ya mereka mendapatkan fasilitas gratis untuk Transjakarta di semua koridor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan program kolaborasi ketenagakerjaan dengan menaikkan upah minimum provinsi. Diketahui kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 sesuai peraturan undang-undang yang menjadi pedoman bagi seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anies Baswedan, kebijakan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut telah ditetapkannya. Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat siaran pers pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di DKI Jakarta. Selain itu, kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta merupakan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja dan buruh di ibu kota. Sedangkan upaya lainnya, pemerintah juga memberikan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya operasional. Upaya tersebut dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa program kolaborasi ketenagakerjaan. Adapun beberapa program yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam kolaborasi ketenagakerjaan diantaranya: pertama, memperluas kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dengan ketentuan semula UMP plus 10% menjadi UMP plus 15%.
Kedua, anak-anak dari orang tua penerima kartu pekerja harus diprioritaskan menjadi KJP Plus dan dana pendidikan. Ketiga, menambah program pelatihan bagi pekerja atau buruh melalui program pusat pelatihan kerja daerah, mobile training unit, suku dinas tenaga kerja, dan lain sebagainya. Keempat, mengembangkan program Jakarta Entrepreneurship, Jakpreneur, dan memberikan koperasi pekerja atau buruh serta memfasilitasi penjualan produk. Produk yang dimaksud harus berasal dari program yang diinput pada sistem e-order. Kelima, program biaya pendidikan untuk pekerja dan buruh yang terkena PHK ataupun dirumahkan tanpa diberikan atau dikurangi upahnya. Keenam, program bantuan bagi anak yang tidak memiliki orang tua akibat COVID-19. Dan ketujuh, program kolaborasi antara Disnaker Trust dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengusaha. Ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan, Bang. Karena Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. misalnya Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan, Bang. Kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik, Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga tuh, Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000, Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba, Bang? Itu pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang. Barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini nggak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Usai sudah kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beragam kebijakan yang menjadi sorotan karena adanya pro kontra di masyarakat telah diterapkan dalam kurun 5 tahun. Salah satu kebijakan yang masih segar diingatan adalah penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kini, sepeda motor bebas berlalu lalang di kawasan itu. Wacana penghapusan larangan itu sudah menyeruak sejak November 2017 lalu. Saat itu, Anies mengaku tengah mempersiapkan rencana untuk menghapus Pergub nomor 195 tahun 2014, Junto Pergub DKI Jakarta nomor 141 tahun 2015 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Ya, jadi sekarang ini baru pada fase perencanaan jalan sepanjang Sudirman Tamrin. Dan di dalam perencanaan itu, baru perencanaan nih, dalam perencanaan ya, dengan asumsi tidak ada kendaraan beroda 2. Nah, saya sampaikan buat desainnya dengan memasukkan kendaraan roda 2. Nanti lihat rancangannya seperti apa. Jadi selama konstruksi sekarang belum ada perubahan. Ini kan lagi ada konstruksi. Tapi nanti ketika itu kita atur. Anies beralasan, Pergub yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Anies Baswedan menginginkan semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga tanpa ada diskriminasi. Jangan sampai kita itu pada yang kecil punya pandangan, wah ini mengganggu pemandangan kota. Sementara dulu ketika datang ke kota ini kita juga dulu kecil. Jangan sampai misalnya dulu pernah ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin dihentikan dari sepeda motor. Itu kalau dihentikan dari sepeda motor jalan itu, maka ini data teman-teman Grab nih, 500-an ribu delivery per hari di Jalan Jenderal Sudirman. Itu artinya
pendapatan reward. Seperti diketahui, pada tahun 2014 lalu, Ahok menerbitkan pergub pelarangan sepeda motor untuk melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Kebijakan itu dibuat untuk mengurangi angka kecelakaan di kawasan tersebut. 150 triliun loh yang ditimbulkan oleh kemacetan. Kerugiannya ya? Iya. Terus kita mau diam seperti itu? Belum lagi bicara masalah polusi. Ya, belum lagi bicara masalah ekonomi. Ya kita jangan nggak bisa melihat satu persatu. Anies mengungkapkan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman Tamrin menjelang Asian Games 2018. Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari bundaran Hotel Indonesia hingga bundaran Patung Wiwaha dan Patung Kuda. Rencana tersebut kemudian menuai kontroversi. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, meminta Anies kembali mengkaji wacana itu. Menurutnya, kawasan Tamrin memerlukan perlakuan khusus karena banyak dilalui oleh orang-orang penting. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu, Abraham Lunggana, mendukung wacana Anies yang saat itu didampingi Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Lulung itu mengaku senang dengan wacana penghapusan larangan sepeda motor tersebut. Meski mendapat respon pro kontra dari DPRD DKI Jakarta, wacana tersebut masih terus bergulir. Hingga pada Januari 2018, Mahkamah Agung memberi angin segar pada Pemprov DKI Jakarta. Melalui surat putusan, Majelis Hakim yang dipimpin Irfan Fahrudin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, maka larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Tamrin tidak lagi berlaku. Anies pun menyambut gembira putusan yang disebutnya sejalan dengan gagasannya. Ia kemudian menegaskan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut. Keesokan harinya, Disub DKI Jakarta mulai mencopot rambu larangan sepeda motor melintasi ruas jalan Tamrin. 10 Januari 2018 pun menjadi momen di mana para pemotor bisa kembali mengaspal di jalan Tamrin setelah 3 tahun dilarang. Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan, Bang. Karena? Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati jalan Tamrin, jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan, Bang, kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik, Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga, Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000, Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba, Bang? Itu pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini tidak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2.